Untuk malam hari ini kami bersyukur Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami ada sebagaimana pada malam hari ini, semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dalam pemberitaan firman ini. Urapi kami semua yang boleh mendengarkan, yang boleh mengikuti mesbah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, shalom. Apa kabar? Pasti luar biasa. Ya, pada malam hari ini saya rindu membawakan tentang doa. Ya, mengapa kita berdoa ya? Setiap malam kita berdoa. Makan berdoa, berdoa dan berdoa. Ya. 1 Tesalonika 5 pasti udah tahu itu ya, udah hari-hari. 1 Tesalonika 5 ayat berapa itu? Tetaplah berdoa. Ayat yang ke-15, 16, 17. Ya. 16, 17, 18. Bukan. Oh, Tetaplah berdoa aja. ayat 16. Tesalonika mana sih? Haleluya. Haleluya. Jangan ada lupa. Ayat 17. Ya. Ya, ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ya. Jadi ayatnya sangat pendek. Itu paling pendek kayaknya ya. Paling pendek itu tetaplah berdoa. Ya, kita bersyukur. Ya. Pasti betapa indahnya sebenarnya kita itu di dalam Tuhan itu saudara. Ketika kita ada masalah, kita lari kepada Tuhan, kita berseru kepada nama Tuhan, ya. Karena memang ternyata ayatnya ada, tetaplah berdoa. Jadi itu dasarnya kita berdoa, ya kan? Itu dasarnya kita berdoa karena memang tetaplah berdoa. Di dalam menghadapi persoalan apapun, berdoalah. Ya. Masalahnya bagaimana kalau seorang Kristen kita tidak berdoa lagi, ya. Karena dulu suka saya dengar banyak berdoa banyak masalah, sedikit berdoa sedikit masalah, tidak berdoa tidak ada masalah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu sebaliknya yang terjadi, ya. Jadi hari-hari ini memang firman Tuhan ini benar-benar begitu luar biasa saudara. Tetaplah berdoa. Mengapa kita berdoa? Karena memang firman Tuhan berkata tetaplah berdoa. Ya, jadi saya hanya khusus, biasanya ini kan satu paket ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Tapi malam hari ini, saudara, saya hanya rindu mengangkat tentang doa. Ternyata doa itu memang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Doa itu ketika kita ada sakit, aduh Tuhan Yesus tolong gitu kan. Ketika kita mau makan berdoa, kita mau ngapain berdoa dan berdoa dan berdoa. Jadi cukup luar biasa sebenarnya Tuhan itu sudah memperlengkapi kita. Jadi kita diciptakan itu Tuhan sudah memperlengkapi kita sebenarnya. Ada sesuatu berserulah kepada aku kata Tuhan. Berdoalah kepada Dia. Jadi sebenarnya Tuhan sudah begitu luar biasa mempersiapkan membekali kita hidup ini saudara. Coba kita buka Kolose 4 ayat 2 ya. Ada apa di situ? Ya. Sini katakan tetaplah berdoa, ya. Bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bahkan dikatakan di sini, ya, bertekunlah dalam doa. Jadi di dalam bertekun itu tetap juga nyambung kepada tetaplah berdoa. Ya, di dalam segala persoalan yang kita hadapin ini, kita tidak akan mampu melewati Bapak Ibu. Makanya dia bilang tetaplah berdoa supaya kita kuat. Ya, supaya kita bisa melewati hari demi hari. Hari-hari ini banyak sekali dikejutkan dengan orang dipanggil Tuhan, tadinya sehat, orang sakit, tadinya begini, begono gitu kan. Ternyata saudara memang doa itulah senjata kita juga untuk melawan segala siasat-siasat iblis saudara. Ya, makanya dikatakan di sini kita harus tetaplah berdoa, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur.
Kemarin saya katakan juga iblis itu mengaum-aum dari 1 Petrus 5 kemarin itu ya, mengaum-aum untuk menerkam yang dapat ditelannya. Jadi kita juga harus tetap berdoa. Kenapa? Karena dia berkeliling-keliling. Nah, kalau kita juga tetap berdoa, tetap berjaga-jaga, tetap waspada Bapak Ibu, disitulah terletak kekuatan kita. Ya, seorang anak berkata kepada orang tuanya sebegini, kok mah kok berdoa terus sih, tapi kok enggak tapi masalah mama kok enggak selesai sih, katanya. Kok uang kita belum ada. Gitu kan. Waktu kecil anak saya suka begitu, mak udah ada uangnya belum? Padahal sebenarnya saudara hanya mau ke Indomaret. Zaman itu Indomaret baru 2 biji yang buka saudara. Jadi seakan-akan doa itu hanya untuk meminta sesuatu. Saya hanya katakan seperti ini. Dan ternyata saya lihat juga di Facebook, itulah seorang orang tua. Memang uangnya belum dapat anakku, tapi mama udah damai, udah ada sejahtera. Terus seorang berdoa lagi, udah sembuh belum? Gitu kan. Memang penyakitnya belum sembuh, tapi ada kekuatan yang baru. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya saudara, jangan jenuh. Makanya dikatakan bertekunlah dalam doa. Tadi dikatakan tetaplah berdoa. Jadi saya mau bolak-balik angkat satu ayat ini Bapak Ibu, karena di dalam itulah suatu hal yang luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Katakan di sini tetaplah berdoa, ya. Benar-benar. Karena siasat iblis itu juga begitu luar biasa akhir-akhir ini Bapak Ibu. Dia bekerja di dalam pikiran kita, di dalam otak kita. Apalagi sudah merasuk ke hati kita, mempengaruhi saudara. Itu yang mengerikan, sehingga kadang kita tidak dapat lagi berdoa. Ya, karena perjuangan kita itu benar-benar banyak permasalahan yang kita hadapi. Akhirnya sampai kadang mau berdoa itu berat. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini, sekalipun kau tidak dapat lagi berdoa, tetaplah berdoa. Lah bagaimana caranya Bu? Kan bukan harus mengucapkan kata-kata yang ini. Pasti kita bisa berteriak dengan cara kita berseru, Tuhan Yesus tolong. Ya, banyak sekali doa kita itu spontan. Ya, tiba-tiba saudara, di jalanan itu, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, hari-hari ini saya lihat ada peningkatan saudara. Omikron ini entah apalah. Ya, ada lagi dibilang COVID ini semua. Saudara, kita tidak perlu terlalu takut dengan seperti itu. Tetaplah berdoa. Kita bertekunlah senantiasa. Ya, karena apa? Itu juga doa yang diajarkan. Sampai ada doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus, saudara. Jadi dia sudah membekali kita sebenarnya dengan doa ini. Itu dia. Tapi adakah kita melakukannya? Itu dia. Iya. Karena doa itu adalah cara Allah untuk berikan akan kita memperoleh apa yang kita butuhkan juga, saudara. Ya. Itu adalah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Jadi saudara, Tuhan sudah mengajarkan nih, kalau kamu terjadi sesuatu, nih doanya nih, doa sempurna. Ya, tapi kembali ke 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu. Saya terngiang-ngiang terus saudara, berdoa dan berdoalah terus anakku. Itu yang dari pagi sampai siang. Makanya aku duduk berdoa, terima kasih Tuhan. Saya masuk ke kamar, saya berdoa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sehingga tidak ada selah. Makanya dibilang tetap itu, tetaplah berdoa. Berarti jangan tidak pernah, jangan sampai bolong, ya kan? Jangan sampai hari ini lagi malas gitu. Tetaplah berdoa, bertekun. Bertekun itu artinya berarti terus. Ya. Ketika kita terjadi ada mungkin kekecewaan, kepahitan atau sesuatu, tetaplah berdoa. Jangan kasih kendor katanya. Jangan kasih selah. Karena dia pun tadi malam saya bacakan 1 Petrus 5, ya kita bacakan lagi. Situ saya rasa begitu luar biasa. 1 Petrus 5 juga dikatakan di sini supaya tidak ada selah, saudara. Kalau enggak kita akan
mengerikan sekarang ini, Bapak Ibu, kalau kita nggak juga mempersenjatai diri kita. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, di sini dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Kalau kita sadar pasti kita tak berdoa, saudara. Kita bertekun. Itu dia. Jadi memang tadi dikatakan, karena adanya iblis ini, saudara, dan doa adalah satu cara untuk melawannya. Makanya ada di Efesus 6 ayat 12, 13 sampai 18. Ada senjata di situ, saudara. Ya, untuk melawan segala siasat iblis. Tapi judulnya berdoa. Ya. Jadi malam hari ini mari kita hanya membahas tentang doa dan doa. Saya tidak pintar untuk menjabarkannya, tapi 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu tadi. Tetaplah berdoa. Ketika engkau sedih, berdoalah. Ketika engkau rasanya tidak bisa lagi melewat, berdoalah. Minimal kita Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Ya, nggak usah panjang-panjang, saudara. Tuhan hanya melihat hati kita itu berpaut nggak sih ke Dia. Makanya ada saatnya diizinkan. Kemarin ada sedikit 1 menit khotbah Bapak Gembala ya di YouTube, di mana itu. Saat Tuhan izinkan kita jatuh, saudara. Supaya Tuhan tolong. Tuhan Yesus tolong. Ya. Makanya dikatakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah doa sempurna. Ya. Makanya dikatakan di situ doa ini benar-benar, saudara. Ya. Karena ada iblis yang mengaum-ngaum. Makanya doa adalah salah satu caranya. Supaya kita tidak sampai jatuh tergeletak. Ya. Doa itu juga yang diajarkan. Bahkan Yakobus 4 ayat 2. Ya. Saya katakan di situ. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, ini benar-benar peringatan bagi kita. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa itu bekerja enggak? Bekerja dan berdoa. Ketika kita berdoa, ketika kita bekerja, ora et labora, satu paket, saudara. Ya, makanya dikatakan di situ. Kenapa kita berdoa? Karena firman Tuhan juga berkata tetaplah berdoa. Dan doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah doa sempurna. Karena ada iblis juga yang gencar, saudara. Kita harus berdoa, kita harus berjaga-jaga. Dengan apa kita lawan, saudara? Doa. Doa dan doa dan doa. Ketika sakit kita berdoa. Mau makan berdoa, mau melangkah berdoa. Makanya dibilang tetap. Jangan lengah, saudara. Ya, hari-hari ini kalau ya fisik ini sudah kurang lebih seminggu kayaknya mau ditawan gitu kan. Tapi tetap berdoa. Pagi-pagi setiap saat berdoa, saudara. Tuhan tolong. Tuhan tolong, mau tidur baca firman, berdoa dan berdoa. Ya, malam ini khusus hanya menjadikan doa. Doa merupakan sarana yang dipilih Allah supaya kita dapat menemukan ya kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16 ya. Jadi benar-benar saudara, kita ini sangat ya luar biasa, Tuhan perlengkapi. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menerima kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Wow, keren. Saudara, mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya, saudara. Sangat luar biasa. Pada malam hari ini, ya kita diingatkan tentang doa. Jadi doa itu cara Allah yang diberikan kepada untuk memperoleh apa yang kita butuhkan, saudara. Seperti saya katakan tadi, Yohanes 4. Berdoalah, mintalah, maka kamu akan menerima. Ketoklah, carilah.
Bagimu pintu akan dibuka. Iya, pintu akan dibukakan. Orang yang mencari mendapatkan. Orang yang mengetok pintu akan dibukakan. Ya, kita lu percaya saudara, semua akan indah pada waktunya. Ketika makanya dikatakan tadi itu sambung menyambung, bertekun. Kita bertekun di dalam doa. Yakin, ya. Intinya tadi 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu, tetaplah berdoa. Jadi kita di Kolose apa tadi 4 ayat 2 itu, bertekunlah di dalam doa. Ketika kita sudah tahu bahwa ada firman Tuhan tetap, kita harus continue, ya. Jangan bolong. Seperti mesbah kita kan, setiap malam kita ada mesbah. Sini juga ada doa. Dan sebelum juga kita mesbah ini saudara, kita berdoa. Di sela-sela, di hari-hari, setiap hari kita ada doa sepakat. Ya, banyak doa-doa yang kita lakukan. Karena memang tadi, iblis sadarlah dan berjaga-jagalah. Waspadalah, kira-kira seperti itu. Apa jawabannya? Tetaplah berdoa. Bertekunlah dalam doa. Ya, karena itulah sarana yang Tuhan siapkan bagi kita untuk melawan segala siasat iblis, saudara. Ya, cukup banyak hari-hari ini terjadi di luar prediksi, di luar dugaan kita, saudara. Tetaplah kita berdoa. Tekunlah kita berdoa. Ya. Waspadalah senantiasa, berjaga-jaga. Karena iblis itu benar-benar, ya, mengaum, berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tidak mau ditelankan, pasti tidak mau, saudara. Kalau memang waktunya Tuhan memanggil kita, itu lebih indah. Tapi kalau sampai diterkam, saudara, makanya dikatakan di sini, adanya iblis dan doa adalah cara yang dipilih Allah untuk melawannya. Ya, berjaga-jagalah anakku, berdoalah senantiasa. Ya kan? Tetaplah berdoa. Kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa. Maunya yang instan. Ada juga ayat seperti ini. Tuhan kan sudah tahu ngapain saya berdoa. Lah, Tuhan Yesus juga mengajarkan doa yang sempurna itu. Berikanlah kepada kami makanan kami. Bapa kami yang di surga. Iya kan? Jadi di situ kita melihat harus diminta ternyata. Ada Matius 7. Mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah, ketoklah. Ya diminta. Iya. Orang tua ngomong seperti ini. Kenapa nggak dikasih, Pak? Ya dia nggak minta katanya. Ya. Jadi memang kita nggak salah meminta apa sama Tuhan. Ya. Kalau dilihat Tuhan itu tidak membuat kita baik, ya dia tidak jawab, saudara. Itu makanya kita bersyukur. Ya. Doa adalah cara Allah yang berikan untuk memperoleh apa yang kita butuhkan. Ya. Yakobus 4 tadi ayat 2 itu, saudara. Ya. Doa merupakan sarana yang dipilih Allah supaya kita dapat menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Itu tadi Ibrani 4 itu, saudara, ayat 16. Jadi sangat luar biasa, saudara. Doa yang disertai dengan ucapan syukur, cara yang diberikan Allah untuk memperoleh kita dari kelepasan. Ya, mungkin kita ada kekhawatiran. Ya, kita buka Filipi 4 ayat 6 dan 7, ya. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Apa dikatakan di situ? Damai sejahtera Allah yang melampaui, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, sehingga turunlah damai sejahtera Allah bagi kita, saudara. Makanya dikatakan di situ, ya, janganlah hendaknya kamu khawatir, tapi dikatakan di situ, ya, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Apa yang merupakan keinginan kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, ya, bertekunlah di dalam doa terus, saudara, sampai apapun indah pada waktunya. Ibrani 4 tadi ayat 16 itu, semua akan Tuhan berikan indah pada waktunya. Mungkin saya nggak terlalu panjang menjelaskan tentang doa pada malam hari ini. Kita yakin bahwa penyertaan Tuhan itu begitu sempurna atas hidup kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan, sampaikan kepada Tuhan.
Karena firman Tuhan berkata tadi, mintalah, carilah, ketoklah. Semua akan disediakan bagi orang-orang yang berseru kepada namanya. Itu yang bisa kami bagikan pada malam hari ini. Ya, nanti kita mungkin ada dari Bapak John bisa share sedikit. Tapi yang jelas saudara, apapun persoalanmu pada malam hari ini, tetaplah berdoa, tetaplah bertekun. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Doa adalah merupakan sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Untuk mencapai segala sesuatu yang lebih baik itu kita ketahui bahwa doa itu adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Nah, tentunya orang beriman pasti berdoa. Hanya orang yang tidak beriman lah yang tidak berdoa. Balik lagi bahwa di dalam doa dan permohonan kita itu ya kita boleh melihat bahwa Tuhanlah yang senantiasa menjawab dari semua doa-doa kita. Ya, kalau kita berdoa, Tuhan katakan bahwa Dia akan dengarkan doa kita. Ya, kalau kita berseru kepadanya, Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang rahasia. Dan tentunya lewat doalah kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Bagaimana kita akan bisa memahami dan mengerti pikiran Allah? Tentunya kita memiliki iman dan tentu kita datang dan berdoa. Dalam hal berdoa ini kita sebenarnya membangun hubungan, komunikasi kita dengan Tuhan lewat apa? Lewat doa. Nah, kita membaca firman-Nya, ya itu adalah bagian daripada yang akan meneguhkan kita. Kalau waktu kita berdoa, Tuhan katakan, aku akan dengarkan engkau. Yeremia 29 ayat yang ke-12. Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan di sana, apabila engkau berseru kepadaku, maka aku akan memberitahukan hal-hal yang rahasia, yang besar. Nah, dalam hal inilah kita tahu bahwa ternyata dengan kita berdoa, kita tahu pikiran Allah, kita tahu isi hati Tuhan, dan Tuhan menaruh isi hatinya dalam kita. Dalam hal doa inilah yang sebenarnya ya Tuhan dekat dengan kita. Bukankah Tuhan berkata bahwa kita adalah tempat di mana Roh Kudusnya tinggal? Karena Ia berkata di dalam kisah 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 bahwa kita adalah baitnya yang kudus, di mana rohnya tinggal. Nah, kalau kita tahu bahwa kita ini adalah bagian daripada tubuh Kristus itu sendiri, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Tapi lewat apa? Ya lewat doa. Dia berbicara juga kepada kita lewat firman yang kita baca. Nah, kita berkomunikasi dengan Tuhan kan adalah bagian daripada sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya dikatakan di situ di Alkitab ini bahwa kalau kita berseru maka Tuhan akan dengarkan doa kita. Bahkan ada doa sepakat tadi bilang, ada doa sepakat. Doa sepakat itu juga penting. Hubungan suami istri harus ada kesepakatan di dalam hal meminta kepada Tuhan. Ya, kita meminta kepada Tuhan itu kan tidak hanya sekedar, bukan hanya saja untuk kebutuhan kita secara lahiriah, tetapi bagaimana hubungan kita di dalam melayani, di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kita. Kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Nah, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Makanya dikatakan dalam Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang bersepakat dalam namaku, meminta apa saja, artinya dalam doa, ya, maka permintaanmu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, kita tahu bahwa Tuhan ternyata mengabulkan doa kita, mengabulkan segala kerinduan kita, keinginan kita lewat doa kita. Tuhan mau memberikan kepada kita suatu hal yang baik itu tentunya lewat doa yang kita naikkan. Ada juga doa yang memang tidak terjawab karena kesalahan kita. Makanya dikatakan dalam Yesaya 59 ayat yang pertama, dikatakan telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengarkannya, ya, mendengarkan suara kita, dan tangannya tidak kurang panjang mengulurkannya untuk menolong kita, tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah sehingga Ia tidak mendengarkan seruan kita atau doa kita. Ialah satu hal, dosa kita. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kita memang harus berbenah diri, bertobat, hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita melihat bahwa doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Tuhan, akan didengarkan oleh Tuhan. Dengan demikian kita akan merasakan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat kita. Ya,
Kami benar-benar mengalami yang namanya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ya, jangan disepelekan hal-hal seperti ini. Kita mungkin merasa bahwa seakan-akan Tuhan itu terlambat menolong kita. Enggak, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Ya, tapi kembali lagi bahwa kita juga harus melihat bahwa Tuhan itu juga senang untuk disapa, senang untuk dipuji, dimuliakan. Dia senang untuk supaya kita berseru. Bagaimana seorang anak untuk boleh datang kepada bapaknya? Ya, tadi, Pak, boleh enggak? Iya boleh. Ada enggak? Ya ada. Puji Tuhan ada. Ya. Dan dalam hal inilah sebenarnya saya belum lama ini baru mau mempersiapkan ini, atau dia bilang gitu, iya ada. Oh ya, betapa senangnya anak kita kalau waktu kita bisa menjawab kerinduannya, tetapi juga kita senang sebagai bapa melihat sukacita anak kita. Nah, demikianlah Bapa yang yang begitu luar biasa. Kalau waktu kita datang dan menyapa Tuhan, pastinya Tuhan bersukacita, pastinya Tuhan senang. Nah, makanya Tuhan akan menganugerahkan kepada kita sukacita itu. Sukacita yang diberikan Tuhan tidak sama dengan sukacita yang diberikan dunia. Dunia ini memberikan kita ya berkelimpahan, tapi belum tentu itu membuat kita bersukacita dalam arti yang benar ya. Ya, secara duniawi mungkin oke, ya, mungkin kita mengalami suatu rasa senang, tapi senangnya itu rasa senang yang semu, ya sukacita yang semu. Tapi kalau dalam Tuhan pastinya kita tahu bahwa ini adalah yang luar biasa dan tidak bisa dihargai dengan apapun. Nah, saya kira demikian tambahan dari saya. Ya, Tuhan memberkati. Nama Tuhan, kita tutup dulu ini, nanti kita lanjut. Ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur tentu kami boleh belajar lagi tentang doa pada malam hari ini, dan firman-Mu, tetaplah berdoa, bertekulah dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semakin meningkatkan jam-jam doa kami lagi Tuhan Yesus. Hari-hari kami biarlah penuh dengan doa, sehingga tiada siasat iblis dan tidak sempat kami berpikir yang bukan daripada Tuhan, sehingga pikiran kami, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur karena hidup kami dipenuhi dengan doa hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin.